Assalamualaikum, kembali lagi di kawan RDAY. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam Pak Haji. Saya Ibu Lina dari Bekasi. Ya. Saya seorang dosen di Jakarta. Saya mohon pencerahan ataupun untuk petunjuk untuk putri saya yang ingin menikah, belum dapat jodohnya, tapi nanti ada teman saya hari Sabtu akan datang ini akan memperkenalkan dengan anak saya. Apakah ini ada awal baiknya, apakah itu pertanda Pak Haji untuk diperkenalkan nanti hari Sabtu sore? Ya, jadi gini ya, untuk jodoh itu berlaku juga untuk semuanya. Dan jodoh itu dialami juga dengan putri saya. Putri saya nomor 1 dokter. Namanya orang tua pasti ingin mantunya juga dokter kan? Karena anak saya putri perempuan dokter. Tapi kan anak saya susah Pak. Mau ini mau itu. Saya bilang dulu kalau anak nggak nurut, dukun bertindak. Ya kan? Kita ke rumah dukun kan, Mbah dukun gimana nih biar anak gue dapat jodoh. Sekarang gue udah nggak ada dukun-dukunan. Iya, karena istri ya, jadi kan istri saya orang Palembang, jadi belum nyambung ilmu ini bener apa enggak. Tapi kata istri saya, ih jorok papa. Nggak ada kata jorok. Pokoknya biar gimana aja saya mau mantunya dokter. Tapi kan anak saya nggak bisa ya. Sudah pas dia tidur masukin tangan saya. Langsung saya bilang, kan saya manggilnya anak saya Vida, kak mau makan apa malam ini? Papa mau bikin Indomie, mau rasa apa? Kata dia gitu. Kalau Indomie ada lah, adanya Indomie soto rasa apa ya udah. Yang penting tangannya udah nyentuh kulitnya dia dulu. Iya, saya bilang pokoknya jodoh kamu harus dokter. Karena kamu dokter, jodohnya harus dokter. Udah sentuh. Alhamdulillah kemarin nikah Oktober tahun 2023 dapat dokter. Dulu juga begitu. Kamu sekolah dokter ya? Nggak mau. Aku teknik sipil. Nomor 2, kamu dokter ya? Nggak mau, aku teknik industri. Oh, harus mau. Nggak mau, oke nggak mau. Udah langsung saya masukin lagi. Zep. Ayo, papa mau ke mall, mau beli apa kamu? Aku mau beli parfum papa di Plaza Indonesia. Ayo. Gitu. Dan benar anak saya nomor pertama dokter, nomor 2 dokter. Sekarang nomor 3, aku nggak mau dokter pak, aku maunya arsitek. Ya udah, terserah kata istri saya. Udah pak, turutin anaknya. Nggak bisa, harus dokter. Saya bilang gitu. Udah, ini yang ketiga saya masukin lagi. Zop. Udah, saya bilang, yuk kita ke Pondok Indah Mall yuk beli PS, maksudnya beli film gitu. Ayo pak, tuntun. Padahal ini udah saya rogoh, harus kalau dokter. Pulang dari mall beli film. Anak saya nomor 3 kan laki. Yang pertama dokter perempuan dokter, ini yang 3 laki. Mama, aku mau turutin papa aja deh, aku mau sekolah kedokteran. Saya kan denger di belakang dalam hati saya, yes. Makanya saya besok Senin, hari Senin, kan besok Jumat. Besok Senin karena besok kan kita ada ngajar di Borobudur. Senin saya mau asuransiin kontol saya. Lagi ada diskon preminya. Remes bu, remes. Udah naik ke pelaminan tahun ini. Remes, naik ke pelaminan tahun ini. Pak, bu, maaf ya. Kalau kita udah ngerogoh alat kelamin kita, tidak ada yang bisa menghalangi. Setan juga takut bu. Bener, setan tuh takut. Buktinya apa? Anak kecil orok kalau maghrib kan suka rewel. Oe. Remes alat kelamin ibunya atau neneknya, taruh di muka bayinya, langsung tuh bayinya diem. Remes, nikah tahun ini. Nah nanti ibu kan ada calonnya, ibu remes dulu, remes set buat kepal, mana calonnya? Oh ini.
Kalau yang datang bukan calonnya, ibu begini, ya begini. Pas udah calon, oh ini, makan lo ya, kawinin anak gue. Itu. Terserah mau kawinin dulu atau mau nikahin dulu. Nikahin dong. Hah? Nikahin dong. Nikahin? Nikahin. Oh bukan kawinin dulu? Jangan. Kirain nenenin dulu. Pokoknya nih Pak, maaf ya, Bapak ngajuin pinjaman di BRI atau di mana aja, udah Bapak kepel aja. Mana nih marketingnya nih, mana nih bagian salaman Pak. Gak mungkin gak mau Pak. Sekelas setan aja takut. Ini manjur bener. Nah kedua Pak, saya bersyukur banget dengan adanya privat, maksain privat. Nah tadi ada yang privat pagi kan, jam 10, karena tamunya banyak jadi kita undur, dan baru selesai tadi maghrib. Alhamdulillah dia bilang, Pak Haji, saya terima kasih banyak Pak Haji. Kenapa terima kasih banyak? Saya kan punya pinjaman di bank. Nah gimana ya caranya ya? Ini kalau lunas saya mesti gimana caranya? Saya ikutin ilmunya Pak Haji. Saya nggak pakai celana dalam, program yang 99 hari, saya remes alat kelamin saya salaman tuh. Misalkan saya kondangan, saya salaman. Kan satu remes alat kelamin bisa berlaku untuk 1000 orang. Jadi jangan begini Bu, remes salaman, remes salaman. Mending lecet. Hah? Coba. Jangan jadi remes. Udah nih bisa buat 1000 orang. Nah, langsung lunasi hutang saya, lunasi hutang saya, lunasi hutang saya, lunasi hutang saya. Terus muter. Kondangan, arisan, itu berlaku. Nggak sampai 99 hari, alhamdulillah, dia ditanya, bos, bisa gak bantuin jual pom bensin gue? Gue kayaknya mau jual pom bensin deh. Sekarang udah nggak tren lagi dah bisnis pom bensin, kata dia gitu. Apalagi nanti kalau ada gas, gimana mau jualnya? Bos, gue lagi sibuk, lagi mau bayar utang dulu. Ntar kalau gue utang udah lunas, gue pasarin deh pom bensin lo. Emang utang lo berapa? 25 juta. Udah dah utangnya gue yang lunasin. Yang penting pasarin dulu pom bensin gue. Jalannya ada aja Pak. Akhirnya utangnya dia dilunasin sama yang punya pom bensin 25 juta. Padahal pom bensinnya belum laku. Kan dia belum masarin. Bayar utang dulu. Karena kan waktu itu kan dia salaman waktu kondangan. Utangnya. Nah dari berapa orang kan pasti ada yang satu nyangkut. Kayak kita nyebar jala, pasti ada ikan. Kalau nggak ada ikan kan kepiting. Kalau nggak ada kepiting udang. Nah coba Bapak dan Ibu, kalau punya hutang jangan berpikirnya jual aset dulu. Kenapa nggak manfaatin ilmu kearifan lokal? Alat kelaminnya difungsiin. Ibarat HP ini HP, fitur-fiturnya diaktifin. Ini kan ada HP, ini kan banyak fitur. Tau gak fitur? Menu. Nah ini kan fitur-fiturnya ada yang buat WhatsApp, ada yang buat telepon, ada yang buat TikTok, ada yang, nah maksud saya ini di badan kita banyak fiturnya. Salah satunya nah, salah satunya nah jangan dipakai buat ML Pak ya, itu mah namanya kita udah umur 30-40 udah biasa lah. Kenapa nggak kita fungsiin itu fitur Pak? Salah satunya apa? Buat salaman, zep, kasih gue modal, salaman aja. Herannya ada orang, bos, gue besok pensiun. Misalkan kerjanya di mana? Di Jam Sostek, dapat pesangon 3 miliar atau 4 miliar. Tolong dong bos diputerin modal gue. Kan lumayan. Tanpa jaminan. Malah kalau bisa tanpa jaminan, tanpa pengembalian, tanpa cicilan. Jadi tanpa tuh disebut. Jangan sampai kayak tamu kita yang di pojok ya kemarin, yang duduk di situ. Rumah saya laku,
Harusnya tunai. Nggak taunya dibayarnya dia apa? Cicil. Jadi langsung aja, kan ucapan adalah doa. Jadi laku tunai. Jangan bilang rumah saya laku, bener laku tapi cicil. Nah ini juga tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Nah gitu, salaman. Bu, saya bikin sayembara. Alhamdulillah Bu, udah ada 6 orang nih yang privat. Pak Haji makasih ya Pak Haji sayembaranya. Jadi maksa saya. Nah coba Bapak dan Ibu praktekin. Bisa? Nah termasuk Ibu juga, remes kepel buat salaman sama calon yang datang. Mau ngawinin dulu apa nikahin dulu? Nikahin, kirain ngawinin. Bisa? Sip, tepuk tangan dong. Yuk. Bebas, nanya apa aja bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Perkenalkan, nama saya Ilham Syifa dari Gresik, Pak Haji, Pulau Bawean. Pulau Bawean. Pulau Bawean. Saya pernah japri Pak Haji dan juga pernah dibalas. Udah pernah japri? Iya, Bu. Nggak Iya. dibalas? Sudah dibalas. Sudah dibalas? Iya. Apa kata saya balasannya? Suruh paksain katanya Pak Haji. Maksain? Iya. Iyalah Pak, kalau bisa paksain dah. Kan orang-orang pada protes. Ji, apa-apa dipaksain, apa-apa dipaksain. Emang kalau dipaksain pasti jadi hasil? Pasti Pak, pasti Bu. Bapak dan Ibu kan pernah nikah kan? Ada gak yang belum pernah nikah? Anggaplah udah semua ya. Pada saat Bapak dan Ibu ML, pada saat Bapak mau klimak, ditekan nggak Pak? Hah? Paksa kan? Ada gak pada saat Bapak mau klimak dicabut? Ya. Gak ada gini. Gak ada. Betul gak Pak? Paksa ya bos. Hah? Siap, Enggak Haji. kira-kira gitu. Soalnya kan ini acara udah setengah 12 ya. Biar gak ngantuk ya. Bukannya jorok. Kalau jorok emang hobi saya. Yuk. Jadi saya bilang maksa gitu. Oke, ada 2 pertanyaan Pak Haji. Ya. Pertama, saya punya ambulan gratis Pak Haji. Ambulan gratis. Untuk masyarakat tidak mampu dan pasien sakit maupun pasien meninggal dunia. Ya. Karena mobilnya sudah tua Pak Haji, sekarang saya pingin mobil baru untuk jadi ambulan gratis Pak Haji. Pertama. Jadi yang mentok tuh Bapak jadi nggak ada dananya atau nggak ada mobilnya atau nggak ada apanya? Ya, bagaimana caranya pingin ambulan gratis, pingin ambulan yang baru Pak Haji, pingin beli ambulan yang baru untuk kita jadikan ambulan gratis kepada masyarakat yang tidak mampu Pak Haji. Jadi Bapak butuh mobilnya atau butuh dananya? Butuh mobilnya atau dananya Pak Haji untuk beli ambulan gratis. Jadi dananya itu untuk beli ambulan yang baru Pak Haji, biar pelayanannya lebih cepat lagi. Begitu. Kenapa nggak Bapak remes alat kelamin Bapak buat salaman sama semua orang yang Bapak temuin? Kasih saya uang buat beli ambulan, kasih saya buat beli ambulan. Begitu. Siap Pak Haji. Saya nih Pak, remes alat kelamin saya, langsung saya salaman. Beliin Isuzu Elf Long, beliin Isuzu Elf Long. Siapa aja saya salamin. Dari 1000 orang yang saya salamin, tuh dapat tuh Isuzu Elf Long 13 unit. Itu di bawah, nanti Bapak lihat ya, ada Isuzu Elf Long 13 unit. Itu kan hasil kontol saya. Nih Morogo nih. Manjur bos. Bos, besok tanggal 26 September kita ngeberangkatin anak yatim umroh 60 anak. Nah kita lagi nyari relawan yang buat dampingin anak yatim umroh. Jadi anak yatim nanti naik di bisnis, pendamping naik ekonomi. 60 orang. Pendampingnya bisa 2 kali lipat dah 120 orang. Nah uangnya Pak itu kan untuk 60 orang sekitar 3 miliar. Kan satu orang kita naikin umrohnya yang VIP 50 juta.
Satu orang, berarti 63 miliar. Saya Pak, salaman sama tamu-tamu, berangkatin anak yatim gue umroh 60 sama tamu-tamu berangkatin. Salah satunya nyangkut di Mbak Lisa sama Mas Abi. Jadi Mbak Lisa sama Mas Abi kemarin deketin saya, Pak Haji, besok berangkatin anak yatim umroh berapa? 60. Bisa gak semuanya yang berangkatin, semuanya saya biayanya? Tuh, jadi duit gue utuh. Iya. Tapi lu jangan salaman sama gue ya. Siap Pak Haji. Ya kan senjata makan tuan. Iya ya Pak Haji, siap. Yang kedua Pak Haji. Iya, jadi Bapak coba dulu, remes dulu. Terus ini berlaku buat semuanya. Apa hajatnya, kan saya nggak hafal. Tanggaplah ini satu itu. Salaman. Kasih gue uang buat beli ambulan. Siapa aja sebutin. Gak ada doanya Pak Haji? Nggak ada, karena kan SD Impres. Jadi nggak nanya Pak Haji? Ya nggak ada, maksudnya nggak ada. Anguzubillah, nggak bisa. Paling kalau mau sebelum Bapak ngeremes, Bapak ngucap Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang B, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang saya salamin, nurut, manut, katut, tunduk, sayang, semua rekeningnya pindah ke rekening saya. Sep. Nah, ini manjur. Sekali apa 2 kali Pak Haji? Kalau 2 kali copot. Sekali aja. Sep. Dah, salaman. Bohong bos, nggak dapat. Bohong. Ini saya dapat. Pak Haji, kata Mbak Lisa sama Mas Abi, boleh gak yang berangkatin anak yatim umroh besok tanggal 26 September 2024 saya yang bayarin semua. Mbak, gede loh Mbak, 60 anak yatimnya kali 50 juta sekitar 3 miliar. Enggak, saya aja yang berangkatin. Tuh. Coba lo praktekin. Ini berlaku buat semua. Ibu-ibu juga gitu. Oh, kedua. Tadi malam ada yang cium tangan saya lama banget. Mungkin iya, ibu-ibu. Ibu-ibu umurnya 52 tahun. 52 tahun. Ya. Dia cium tangan lama bener. Ini kan saya pakai cincinnya berlian ya. Cuma kok lama bener, saya bilang gitu. Kenapa gitu? Kenapa Mbak? Iya. Saya bilang kenapa Mbak? Saya kan diajarin sama Pak Haji seminggu yang lalu. Jadi kalau sekarang nih malam Jumat yang kemarin, Pak Haji bilang, pokoknya ucapin hajatnya dalam hati, nanti saya ngucapin terkabul. Nah dia ngucap, minggu ini saya kawin, minggu ini saya nikah. Kawin dulu baru nikah. Ya diperiksa dulu, kontolnya ngaceng apa enggak. Nah minggu ini saya nikah, minggu ini saya nikah, minggu ini saya nikah. Terus saja dalam hatinya dia. Pas di tempat saya ini, dia bilang, pasti saya minggu ini nikah. Ditekan lagi sama dia, pasti. Saya bilang, terkabul. Nah tadi malam dia datang, dia ngucap syukur, dia bawa suaminya. Tuh makanya Bapak dan Ibu coba nanti kalau pas salaman, apa hajatnya, kan saya nggak hafal. Kalau tukar tambah suami bisa Bu, kita udah siapin di bawah bandot. Ya langsung terkabul kan. Anak mau masuk Akpol, anak mau masuk Akmil, anak mau masuk pegawai negeri, anak pengen jadi PNS, apa aja hajatnya. Tapi satu hajat, satu ijab. Ini kan kebanyakan Bapak dan Ibu enggak, bawa datang ke RD 5 hajat. Hari ini satu hajat dulu aja yang urgent apa. Kayak tadi ambulan aja dulu gitu. Jangan hajat yang siap anak pengen ya ntar dulu dah, besok datang lagi. Gampang kok, tiap hari kan kita ada nih tiap malam. Nah nanti Bapak saya bilang terkabul. Nah Bapak tinggal ngucapin hajatnya gitu. Manjur Pak. Walaupun saya guyon-guyon tapi manjur. Nah coba praktekin. Ini tadi malam kok. Tadi malam saya sampai kenapa Pak Haji?
Mau ngaceng jadi nggak berani melu. Karena ada lakinya kan. Saya pikir bukan lakinya kan. Nah coba. Jadi nanti pas salaman, coba niatin dalam hatinya apa. Utang lunas. Anak diterima di negeri. Suami dapat pekerjaan. Jangan suami dapat pekerjaan, saya nggak setuju Pak Bu. Harus ditulis gajinya. Gajinya sebulan 20 juta. Takutnya gaji dapat pekerjaan, nggak taunya kerja bakti.